Karena memang kita membagi misalnya 3 shift, masing-masing shift 8 jam. Ini ibaratnya ada pekerjaan 4 tahun tapi kita buat 2 tahun. Dengan begitu semangat spirit mereka untuk membangun itu betul kita jaga dan mereka betul-betul menunjukkan kualitas pekerjaan mereka. Bagi masyarakat ataupun entitas yang ingin mengunjungi ibu kota Nusantara, itu harus mengajukan izin dulu kepada otoritas. Kemudian mereka diseleksi, di asesmen, kira-kira keperluannya apa dan akan membawa apa saja. Nah, supaya apa? Para pekerja tidak terganggu oleh kehadiran mereka. Kemudian yang kedua, supaya mereka tahu wilayah-wilayah mana yang boleh dan tidak boleh, karena kan ada proyek vital nasional. Impian bangsa Indonesia untuk memiliki ibu kota negara karya asli bangsa Indonesia semakin mendekati kenyataan. Memasuki bulan Juni 2024, atau kurang dari 2,5 bulan menjelang target penyelesaian pembangunan ibu kota negara, IKN. Pemerintah terus mengerahkan segala daya upaya dan kemampuan yang ada untuk mempercepat penyelesaian pembangunan kawasan inti pusat pemerintahan tahap 1 di ibu kota negara Nusantara. Dalam hitungan waktu yang semakin mepet, pemerintah berkomitmen untuk menyelesaikan tahap pertama pembangunan IKN tepat pada waktunya. Hal ini tidak lepas dari persiapan matang yang telah dilakukan sejak beberapa tahun terakhir. Namun, tantangan terbesar yang dihadapi saat ini adalah waktu yang semakin mendekat ke batas akhir. Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, PUPR, yang bertanggung jawab menyiapkan sarana dan prasarana, menghadapi tekanan besar untuk memastikan setiap elemen infrastruktur siap digunakan tepat pada waktunya. Hampir 24.000 pekerja konstruksi dikerahkan bekerja tanpa henti selama 24 jam setiap hari. Mereka terdiri dari berbagai latar belakang keahlian, mulai dari insinyur, arsitek, hingga tenaga kerja kasar. Semuanya bekerja dengan semangat tinggi untuk merealisasikan impian bangsa. Fokus utama pembangunan saat ini adalah penyelesaian kawasan inti pusat pemerintahan yang meliputi gedung-gedung pemerintahan utama, infrastruktur jalan, serta fasilitas pendukung lainnya. Gedung-gedung pemerintahan dirancang dengan arsitektur modern yang mencerminkan identitas budaya Indonesia sekaligus memenuhi standar bangunan ramah lingkungan. Tantangannya waktu, Mbak. Dia kejar-kejar waktu gitu ya. Iya, karena waktu ya cuaca. Karena kita teman-teman di satu pihak yang teman-teman sumber daya air menunggu air untuk mengisi bendungan. Sementara teman-teman yang lain sedang memadatkan jalan atau mengecor, itu mengharapkan jangan sampai hujan. Iya. Dilema. Itu biasa di lapangan ya. Dinamikanya Pak ya. Kami kemarin ini agak kesulitan ini kembalinya para pekerja. Kembalinya para pekerja ke Balikpapan. Karena memang saat ini kalau data kami menunjukkan ada 24.000 pekerja. Ya, dari setiap itu. Nah, yang baru kembali mungkin baru 70% sampai minggu lalu. Penerbangan. Kita laporkan Pak Menhub juga, mudah-mudahan ada tambahan seat untuk kembalinya para pekerja ini. Lapangan upacara, Istana Negara dan juga kantor Presiden saat ini terus dikebut penyelesaiannya demi kesiapan menyambut kehadiran tamu undangan penting saat upacara 17 Agustus 2024 nanti. Kantor Presiden dengan selubung sayap Garuda yang nantinya akan menjadi ikon utama ibu kota Nusantara ini saat ini telah mendekati penyelesaian akhir,
pemasangan bilah-bilah selubung Garuda terus dikebut. Meskipun menghadapi tantangan cuaca dan waktu yang terus bergerak, para pekerja tetap bekerja dengan teliti dan hati-hati demi keselamatan dan juga tetap menjaga kualitas sesuai standar yang ditetapkan. Puncak dari semua usaha ini akan ditandai dengan pelaksanaan upacara Hari Ulang Tahun HUT Republik Indonesia ke-79 pada tanggal 17 Agustus 2024. Upacara ini rencananya akan digelar di lapangan upacara IKN dan akan menjadi simbol peresmian kepindahan ibu kota negara dari Jakarta ke IKN Nusantara. Upacara peringatan HUT RI yang biasanya diselenggarakan di Istana Merdeka, Jakarta, tahun ini akan memiliki makna khusus. Selain merayakan Hari Kemerdekaan, momen tersebut akan menandai sejarah baru bagi bangsa Indonesia dengan dimulainya era baru pemerintahan dari ibu kota yang baru. Presiden Joko Widodo akan memimpin langsung peristiwa bersejarah ini yang akan dihadiri ribuan tamu undangan penting baik dari dalam negeri maupun luar negeri. Momen ini akan menunjukkan kepada dunia bahwa bangsa Indonesia adalah bangsa besar yang memiliki visi, kualitas, kemajuan dan juga kemampuan setara dengan bangsa maju dunia lainnya. Untuk menjaga keamanan, keselamatan, dan kelancaran mega proyek ini, pihak Kementerian PUPR terpaksa menutup sementara kunjungan umum ke kawasan IKN. Langkah ini diambil demi memastikan proses pembangunan tidak terganggu oleh lalu lalang pengunjung dan agar fokus tetap terjaga pada penyelesaian proyek. Mengutip informasi yang dibagikan dalam akun Instagram resmi Kemenpur, pembatasan pengunjung itu dilakukan dalam rangka mendukung persiapan pelaksanaan perayaan HUT RI ke-79 yang bakal digelar di IKN. Penutupan dilakukan untuk mendukung persiapan pelaksanaan perayaan Hari Kemerdekaan ke-79 RI tahun 2024, tulis Kementerian PUPR, dikutip Rabu, 29 Mei 2024. Adapun lokasi pekerjaan infrastruktur IKN itu ditutup mulai 27 Mei 2024 sampai adanya pemberitahuan lebih lanjut. Kendati demikian, IKN tetap dapat disambangi untuk keperluan kunjungan dinas. Hanya saja, pelaksanaannya harus melengkapi beberapa persyaratan khusus. Dengan segala upaya yang telah dilakukan, harapan besar tertuju pada IKN Nusantara yang diharapkan dapat menjadi simbol kemajuan dan kemandirian bangsa. Ibu kota baru ini diharapkan menjadi pusat pemerintahan yang modern dan efisien, serta mencerminkan semangat dan identitas bangsa Indonesia. IKN Nusantara bukan hanya sebuah proyek infrastruktur, tetapi juga sebuah simbol harapan dan masa depan bagi seluruh rakyat Indonesia. Dengan dukungan dan doa dari seluruh masyarakat, impian ini akan segera terwujud. Dengan penuh semangat dan kerja keras, bangsa Indonesia siap menyongsong era baru dengan IKN Nusantara sebagai pusat pemerintahan yang baru. Semoga segala upaya ini membuahkan hasil yang terbaik bagi kemajuan dan kesejahteraan bangsa.